Lebih dari Rp800 miliar dana jemaah umroh First Travel tak ketahuan rimbanya. Bukan itu saja, First Travel diperkirakan berhutang pada sejumlah pihak lebih dari Rp100 miliar. Jika uang dalam rekening First Travel kini hanya tersisa 1,3 juta rupiah, lalu hilang kemana uang hampir 1 triliun itu? Petinggi First Travel yaitu pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan akhirnya ditahan Baris Krim Mabes Polri. Dari pengakuan awal, Presiden Direktur First Travel Andika Surahman mengaku ada sekitar 35.000 jemaah yang belum berangkat. Namun hasil penyidikan kepolisian justru terungkap fakta mencengangkan. Kepada NSI, Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Pol Heri Rudolf Nahak, mengungkapkan jumlah jemaah dan kerugian dari kisruh Biro Perjalanan Umroh First Travel. Pak Heri, jadi dari pengakuan Anissa dan Andika ini, kemana Pak larinya uang para jemaah? Memang larinya uang ini kita lihat ke beberapa tempat ya. Yang pertama tentu saja dia membelikan aset-aset. Aset-aset itu antara lain rumah, kemudian kantor, kemudian beberapa kendaraan. Kemudian ada kemungkinan dia menggunakan untuk ke bisnis-bisnis lain. Bisnis si Anissa? Ada kemungkinan besar itu. Kita sedang menelusuri kebenarannya karena kalau pengakuan kan sudah ada bisnis istrinya juga menggunakan uang ini. Fashion Anissa itu ya? Ya. Menurut pengakuan mereka ini semuanya uang jemaah dipakai untuk aset-aset mereka semua ini? Iya, kalau kita lihat sejak sejarah berdirinya perusahaan ini, dia memang nggak punya pemasukan lain selain dari sini, dari bisnis ini. Dan kemudian dari bisnis inilah kemudian dia berubah kan, gaya hidupnya juga berubah setelah bisnis ini. Jadi kita menduga sementara ini aset-asetnya itu memang berasal dari. Jadi rumah besar yang ada di Sentul, kemudian butiknya Anissa, mobil-mobil mewah itu semuanya diduga dari uang jemaah yang belum berangkat ini Pak? Ya. Totalnya uang jemaah berapa sih Pak? Perkembangan terbaru penyidikan itu kan ada sekitar 58.682 jemaah yang tidak berangkat. Loh, bertambah lagi jumlahnya Pak? Ya, dari jumlah awal yang kemarin kita sampaikan 35.000, hasil penelitian kita terhadap berkas-berkas yang ada, kemudian administrasi kantor yang dimiliki, itu ada 58.000 lebih itu, 682. 58.682 orang yang belum berangkat dari 72.000 sekian. Jadi kemungkinan yang sudah diberangkatkan itu ada sekitar 14.000. Ini data yang kita punya. Jadi cukup banyak. Kalau dikalikan dengan 14.300.000 harga promonya itu saja sudah cukup besar, sudah di atas 800 miliar. Aset-aset mereka betul Pak, sudah jadi jaminan di mana-mana? Ya, sebagian besar sudah. Sebagai contoh, rumah yang di Sentul, kemudian kantor yang di Depok, itu bahkan sudah dijual beli, sudah diakte jual belikan dengan orang yang punya hutang. Ya, untuk bayar hutang mereka. Jadi sebagian aset mereka bisa dibilang sudah berpindah tangan juga Pak? Malah hampir semua. Sudah hampir semua? Ya, termasuk mobil-mobil itu kan sudah sertifikatnya udah di tangan orang sebagai jaminan hutang. Berarti Andika dan Anissa ini betul-betul tidak punya uang lagi atau bagaimana Pak? Kita masih cek isi rekening, kan ada beberapa rekening yang kita buku rekening yang kita sita dari TKP, dari kantor maupun dari rumahnya, itu yang lagi kita coba telusuri. Pak, ada tersangka baru, adiknya Anissa, Ya. Kiki Hasibuan. Ya. Perannya apa di sini? Dia kalau jabatannya di perusahaan itu sebagai komisaris, tapi sekaligus merangkap sebagai direktur keuangan. Jadi maksudnya Kiki ini kita duga dia mengetahui semua proses mulai dari awal sampai akhir. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita merasa cukup untuk dengan dia mengetahui otomatis dia juga adalah orang yang ikut serta menjalankan praktek penipuan ini. Pak, saat ini kan jemaah ini sangat bingung Pak ya.
Bagaimana nasib uang mereka dengan ditangkapnya Andika dengan Anissa ini? Apakah bisa kembali atau tidak? Apakah aset-aset yang disita kemudian bisa dijual, kemudian uangnya bisa dikembalikan kepada jemaah atau tidak? Nah, kalau menjawab pertanyaan dari jemaah seperti itu bagaimana, Pak? Ya, saya selalu jujur pada calon jemaah yang tidak jadi berangkat ini, bahwa hasil pemeriksaan kita memang aset sudah dijaminkan, uang sudah habis yang ada di rekening. Jadi untuk mengembalikan itu saya lihatnya kok kecil sekali kemungkinannya. Hampir mustahil, Pak? Ya, hampir mustahil kalau begini. Dana yang dimiliki memang sudah nggak ada, bagaimana mau dipulangin? Kan kemarin masyarakat itu meminta kalau nggak bisa diberangkatkan ya di refund. Berangkat nggak mungkin, mulangin juga udah sangat kecil kemungkinan. Jadi ya saya juga harus jujur kepada masyarakat, terutama korban penipuan ini, memang situasinya seperti itu. Jadi susah juga memang menjawab masyarakat ini, kasihan. Tapi faktanya memang sudah nggak ada. Apa yang mau dipulangin gitu kan? Kalau refund apa yang mau dipulangin? Kemudian kalau suruh berangkat, pakai apa berangkatnya? Katanya ada investasi, Pak. Andika dan Anissa ini lagi mau cari investor lagi. Ya, saya bilang itu, saya sampaikan kepada si tersangka, itu kan modusmu mau melakukan penipuan baru untuk menutupi kemarahan-kemarahan masyarakat yang sudah tidak berangkat ini. Jadi kalau awalnya kan dia sempat menjanjikan, di depan kantor agama itu, Kementerian Agama dia menjanjikan, saya masih bisa memberangkatkan bulan September, November 5.000, 7.000 lagi. How? Saya bilang, gimana caranya? Saya cari investor baru. Investor baru itu maksudnya untuk dapatkan dana kan. Berarti kan kepada investor baru ini dia bohong lagi. Gitu, melakukan penipuan baru yang nanti sama aja. Dan itu kan yang terjadi selama ini. Dia melakukan penipuan terhadap nasabah-nasabah yang baru untuk mencoba menutupi nasabah-nasabah yang sudah marah-marah nggak berangkat. Kan gitu. Tapi yang parahnya dia tetap mengajukan promosinya itu. Iya, Pak, paket tetap. promonya tetap dia marketing. Sehingga yang orang yang nggak tahu di daerah-daerah ya datang dengan 14.300.000 bisa berangkat kan lumayan kecil biayanya gitu dibandingkan biaya dari Kementerian Agama kan. Selama ini kebohongan-kebohongan itu bisa berlangsung, kenapa sih, Pak? Janjinya kan cukup panjang. Dia janji kepada masyarakat itu untuk berangkat 1 tahun setelah dibayar kan gitu. 1 tahun ini kan waktu yang cukup sebetulnya untuk dia mengumpulkan uang dari nasabah yang sekian banyak untuk menutupi yang berangkat. Tapi faktanya kan dia hanya mampu memberangkatkan 14.000. Hitungannya 14.000 dari 72.000. Kalau kita hitung dengan teliti, coba itu memang pasti akan terjadi. Apalagi dengan gaya hidupnya, bikin perusahaan baru, beli rumah, beli kantor dan sebagainya. Kan ada sebagian besar uang masyarakat ini dia pakai untuk keperluan pribadinya kan gitu. Sehingga cukup banyak uang yang harusnya dibayar untuk berangkatnya jemaah ini jadi nggak bisa dipakai. Ya akibatnya jemaah itu cukup banyak yang tidak bisa berangkat. Sebagai contoh dia beli rumah katanya 10 miliar, rumah Sentul. Yang di Sentul 10 miliar? Ya, sebagai contoh itu. 10 miliar itu uangnya berapa orang? Gitu. Kalau dia orang bayar 14.300.000, berarti kan ada sekian banyak orang yang pasti tidak bisa berangkat karena uangnya dipakai buat beli rumah. Betul tidak, Pak, Andika dan Anissa ini awalnya mengaku lupa kemana uang para jemaah ini, mereka tidak tahu kemana, lupa, sampai akhirnya hanya tersisa 1,3 juta dan 1,5 juta rupiah. Pada saat interogasi, saya kebetulan melakukan interogasi langsung ke Andika. Andikanya ngomong ya dipakai untuk operasional, Pak. Gitu. Saya bilang hitung-hitungannya bagaimana operasional, gitu. Ya dia nggak bisa jawab ya. Karena saya yakin dia menyadari betul bahwa praktek yang dia pakai ini, yang dia gunakan ini, modus operandi yang dia gunakan ini, sebetulnya dia sudah tahu akibatnya itu, dia sudah tahu bahwa akan ada sejumlah orang yang tidak berangkat ini, dia sudah tahu. Tapi kan dia tetap lakukan itu, bahkan sampai saat terakhir dia masih janji mau berangkatkan orang.
Barreskrim Polri kini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki aliran dana First Travel yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Jika dihitung dengan jumlah jemaah yang mendaftar yaitu sebanyak 72.000 jemaah dengan uang setoran umroh 14,3 juta rupiah, maka uang yang masuk rekening First Travel mencapai 1 triliun 29 miliar rupiah. Namun First Travel baru memberangkatkan 14.000 jemaah. Ini artinya dana yang disetor sekitar 58.682 jemaah yang belum berangkat berjumlah 839 miliar lebih. Hilang tak ketahuan rimbanya. First Travel diperkirakan tak bisa mengembalikan dana jemaah dan sejumlah kreditur hampir 1 triliun rupiah. Lalu apa penjelasan pihak First Travel kepada jemaah sejak para petingginya ditahan kepolisian? Bu Niru, jadi gimana kondisi Pak Andika dan Bu Anissa sekarang? Oh ya, itu kondisinya Pak Andika sama Bu Anissa. Terakhir mereka dalam keadaan baik, sehat. Cuman Bu Anissanya mungkin masih terlihat kesedihan ya di wajahnya, itu aja. Sedih kenapa? Ya tentu kalau masalah kesedihan itu kan pasti dia yang lebih mengetahui ya. Tapi yang pasti mungkin dia dengan situasi saat ini pastilah banyak goncangan yang dia hadapin ya. Terutama dia kan masih baru melahirkan. Dia punya baby sekitar berapa ya, kurang lebih 1 bulan. Jadi yang paling dia ini resahkan itu yang dia ceritain ke saya. Goncangan ya, mengalami goncangan. Kalau berbicara soal mengalami goncangan, Bu, jemaah-jemaah sampai sekarang juga mengalami goncangan dan bertanya-tanya, gimana nih tanggung jawab uang mereka? Tanggung jawab dari Andika dan Anissa bagaimana, Bu? Baik, kalau masalah goncangan yang dihadapi jamaah ya, tentu sebagai manusia juga pasti kita bisa sama-sama merasakan ya. Nah, kalau masalah tanggung jawab daripada pihak manajemen First Travel dalam hal ini Pak Andika sama Bu Anissa ya, tentu ya mereka pasti mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan. Saat ini proses hukum sedang berjalan ya. Masih ada gak sih Bu uangnya Pak Andika sama Bu Anissa untuk mengembalikan ke para jemaah ini? Klien Ibu juga tidak cerita sama Ibu, tidak mengaku sama Ibu. Mereka sebetulnya masih punya uang, masih punya aset atau tidak untuk mengembalikan uang jemaah? Mereka selama ini menggunakan dana itu adalah dari jamaah untuk jamaah. Itu aja. Jadi timbul Maksudnya apa Bu dari jemaah untuk jemaah? Jadi misalnya nih udah terhimpun dana itu dipakai untuk memberangkatkan jemaah yang mau berangkat. Jadi kan misalnya nih seperti bulan April atau Mei ya, itu kan ada terjadi misalnya reschedule itu kan banyak sekali terjadi jadi kayak subsidi final segala silang macam gitu. Istilahnya apakah itu namanya subsidi silang apa enggak? Itu nggak bisa langsung saya sebutkan subsidi silang. Tapi menurut analisa saya mereka itu banyak mengalami kerugian misalnya tiketnya itu sudah harusnya berangkat, nggak jadi berangkat. Terus kemudian juga di bandara waktu Mei kalau nggak salah itu, yang nggak berangkat itu kan tentu banyak sekali. Kalau begitu apakah karena gaya hidup Pak Andika dan Bu Anissa? Kalau masalah gaya hidup ini juga, memang sih saya sendiri kalau melihat pemberitaan di media ya yang begitu luar biasa ya, mereka pergi liburan, pergi ini itu segala macam. Tapi saya juga sekali lagi tidak bisa menjawab 100%, oh itu pasti gara-gara ini. Tapi ya saya pikir ya mungkin juga bisa berpengaruh terhadap itu, tetapi tidak bisa langsung memvonis ini gara-gara gaya hidup. Bu Niru, polisi bilang klien Ibu ini banyak utangnya Bu. 80 miliar ke pihak tiketing, 24 miliar ke pihak hotel di Arab Saudi. Iya. Diakui dari Pak Andika dan Bu Anissa. Kalau masalah jumlah atau total utangnya,
sampai sekarang saya nggak tahu yang pastinya. Memang ada beberapa utang yang untuk apa itu dalam rangka pembelian tiket ataukah itu apa perusahaan rekanan mereka di Arab sana, memang ada beberapa, tapi jumlahnya itu saya lupa. Tapi memang ada beberapa perusahaan. Hampir 1 triliun rupiah uang milik First Travel tak ketahuan terimanya. Lalu bagaimana nasib para jemaah First Travel? NSI akan membahasnya sesaat lagi.